Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Srinotin Bakaman ingin menyampaikan opini pribadi tentang sebuah kasus yang sangat memprihatinkan di Semarang, yaitu kasus penculikan seorang siswi SD yang hampir menjadi korban tindakan asusila. Kasus ini bukan hanya soal kriminalitas, tetapi soal bagaimana hak anak atas perlindungan dan keamanan yang terancam bahkan di lingkungan kota. Menurut laporan Suara Medika, pelaku berinisial F, umur 22 tahun dari Kecamatan Ngelian, Kota Semarang, ditangkap setelah ketahuan melakukan penculikan terhadap siswi SD Negeri Bulu Or pada Selasa 7 Oktober 2025. Modusnya, pelaku mengakui mahasiswa dan mengatakan bahwa ia tugas kampus untuk membuat video ilmiah atau biologi dan mengajak korban ikut kepadanya dengan dalih tersebut. Korban kemudian dibonceng dengan sepeda motor tak dikenal. Warga yang dicurigai kemudian melakukan pengejaran dan membentuk tim pencarian. Pelaku akhirnya tertangkap oleh paman korban di kawasan SMK Negeri 10 Tanah Emas. Dari pemeriksaan awal, pelaku mengaku berniat melakukan pembuatan asusila terhadap korban. Belakangan ditemukan juga video-video di ponsel pelaku yang menunjukkan tindakan serupa terhadap anak-anak lain. Dari sudut pandang hak anak, kasus ini jelas melanggar beberapa hak dasar, hak atas keselamatan, hak untuk tidak mengalami kekerasan atau pelecehan seksual, dan hak atas perlindungan diri ancaman eksternal. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak-anak memilih hak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan pelecehan, serta negara wajib menjamin lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang mereka. Kasus ini juga memperlihatkan kegagalan dalam sistem pengawasan dan pendidikan anak. Misalnya, yang pertama, anak pulang sekolah sendirian tanpa pendampingan atau penjemputan yang aman. Yang kedua, modus pelaku yang memanfaatkan kepercayaan mengaku mahasiswa, tugas kampus, atau yang lainnya, memperlihatkan bahwa edukasi terhadap anak dan orang tua tentang modus kejahatan juga sangat penting. Yang ketiga, adanya sistem administratif, sekolah, keamanan, polisi, dan orang tua yang lambat merespon ketika korban belum kembali dari sekolah. Trauma psikologis bagi korban dan lingkungan juga tidak bisa diabaikan. Korban anak-anak yang mengalami pelecehan akan membawa dampak jangka panjang, rasa takut, stigma, gangguan kepercayaan diri. Edukasi dan solusi yang bisa kita pelajari dan dapat dilakukan agar tidak ada lagi kasus serupa. Yang pertama, pengawasan ketat dari sekolah dan orang tua. Pastikan anak dijemput atau pulang bersama pendamping jika sekolah berada di area yang rawan. Sekolah bisa bekerjasama dengan orang tua untuk membentuk sistem penjemputan aman atau rute pulang yang lebih aman. Yang kedua, edukasi modus kejahatan dan pencegahan. Sekolah dan pemerintah harus memberikan pendidikan kepada anak-anak dan orang tua tentang bahaya penculikan dan modusnya. Anak-anak perlu diberitahu agar tidak mudah percaya terhadap orang asing apabila yang menjanjikan sesuatu seperti uang, video, tugas kampus tanpa kejelasan. Yang ketiga, penegakan hukum yang tegas dan perlindungan korban. Pelaku harus diusut secara hukum melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau yang bisa disebut PPA. Hukum harus memberikan efek jera. Korban juga harus mendapatkan pendampingan psikologis, layanan terutama, dan perlindungan agar tidak terjadi traumatisasi lebih lanjut. Selanjutnya, peningkatan peran pemerintah daerah dan aparat keamanan OA. Pemerintah kota atau kecamatan dari RT atau RW harus lebih sigap, misalnya memasang CCTV di sekitar sekolah, membuat patroli di jam pulang sekolah, meningkatkan koordinasi antara pihak keamanan sekolah dan orang tua. Kasus penculikan dan pelecehan siswi SD di Semarang ini adalah alarm keras bahwa kita belum sepenuhnya melindungi anak-anak kita. Anak-anak tidak seharusnya takut pulang sekolah, mereka harus bisa bermain, belajar, dan tumbuh dalam rasa aman.
Saya, Sri Nuatin Lokamalia, itu opini saya tentang hak anak atas keselamatan dan perlindungan. Semoga kasus ini menjadi momentum agar kita semua, orang tua, sekolah, pemerintah bekerja lebih serius dalam melindungi masa depan anak-anak. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.